Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik. Hai Pak, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat walafiat Pak. Oke, di sini nanti Bapak akan menjelaskan sejarah wafatnya Nabi Muhammad. Ya, nanti adik bisa mendengarkan penjelasan dari Bapak ya. Iya Pak. Nanti bisa lihat tambah ilmunya bagaimana itu sejarahnya Nabi Muhammad ketika dia masih sehat sampai wafatnya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini Bapak langsung ada yang Iya Pak. di sini Bapak bisa membacakan buku. Di sini juga materi tentang sejarah sakit sampai wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Cek tahu nggak Nabi Muhammad itu siapa? Ya, Ini Pak, Nabi Muhammad itu utusan Allah Pak. utusan Allah. Iya Pak. Itu Nabi yang keberapa? Nabi yang ke-25 Pak, Nabi terakhir. Oh ya. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW yang bagaimana manusia yang sempurna di alam semesta ini, sehingga ketika beliau diangkat menjadi Rasul, dia menyebarkan dakwah Islam untuk bisa mengikuti ajarannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini Bapak akan menjelaskan dengan singkat sejarah beliau ketika beliau masih sehat dan sampai sakit. Setelah dakwah Islam tersebar sangat luas, Islam sudah menyebar di mana-mana yang diajarkan oleh ajaran Nabi Muhammad. Akhirnya beliau setelah mengetahui apa itu agama yang diajarkan itu sudah begitu luas, walaupun dengan jangka yang begitu pendek, tapi semangat beliau luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, beliau itikaf di masjid selama 20 hari. Tahu ya, itikaf itu apa nih? Itikaf itu berdiam di suatu tempat Pak. Oh iya, di situ Nabi Muhammad beriktikaf selama 20 hari. Dengan apa? Menenangkan harinya, menenangkan dirinya untuk menajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid itu selama kurang lebih 20 hari. Padahal sebelum beliau tidak iktikaf kecuali hanya 10 hari saja, Jibril mengetes dengan apa? Al-Quran dari beliau hingga 2 kali. Ketika beliau di situ, Nabi Muhammad mengetes apakah dia itu sesibuk-sibuknya menyebarkan agama Islam, dia bisa menyempatkan selalu membaca Al-Quran yang Allah berikan kepada beliau, wahkan kepada beliau. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, emang manusia yang paling istimewa, yang paling sempurna Nabi Muhammad SAW, ya semakin tekun walaupun dia beribadah banyak kegiatan ataupun aktivitas yang lain, tapi dengan semangat yang dia berdakwah kepada orang-orang yang berbeda dengan agama, dengan ketangguhan, dengan kesabaran beliau luar biasa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya membuka pintu-pintu buat orang-orang yang pengikutnya akhirnya pada masuk Islam. Pada saat itu Nabi Muhammad pada tidak tahu pasti, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi. Jadi gini, Nabi Muhammad di situ berbicara dengan sahabatku, wahai sahabatku, dengan sahabat ini saat itu namanya
Kisah Abdul Aduh, gimana sih? Dengan para sahabatnya beliau menceritakan bahwasanya pada saat inilah dan waktu inilah aku akan bertemu kalian terakhir di sini. Ketika beliau membicarakan percakapan kali itu, para sahabat pada menangis. Karena apa? Tahu bahwasanya hidup Rasulullah sebentar lagi akan selesai, akan wafat dalam hidupnya. Sebelum beliau berpesan itu, Pak. Akhirnya Rasulullah pada suatu malam pertengahan bulan yang sama beliau pergi ke Baqi. Baqi itu suatu kayak pemakaman yang isinya itu para aulia-aulia, para ulama-ulama yang itu. Lalu meminta ampunan bagi orang yang di kuburan. Di sana bagi orang yang dikubur, beliau bersabda, salam sejahtera buat kalian semua yang ada di dalam kuburan. Apa yang kalian hadapi dan apa yang sana menjadi ringan, ataupun sisaan apa yang ringan sih, seperti apa yang dihadapi manusia. Fitnah datang seperti sepotong malam yang gelap gulita, yang akhirnya menyusul bahwa hari akhir lebih jelas pembalasan dari pula di dunia ini. Di dalam kuburan tadi Rasulullah bertanya dengan jenazah-jenazah yang sudah meninggal dunia. Dia merasakan di situ merasakan kegelapan di gulita. Dia merasakan takutnya luar biasa. Karena di dalam situ tidak ada siapa-siapa. Hanya ada malaikat yang akan menanyai jenazah tersebut. Nah, akhirnya para sahabat yang sudah meninggal tadi pada bilang curhat, karena Rasulullah bisa berbicara dengan orang meninggal. Jenazah itu mukjizatnya beliau. Akhirnya orang-orang tadi berbicara dengan yang kesedihan yang dirasakan di alam kubur tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri Abu Muhayyibah. Adakah kamu tahu bahwa telah diberikan kepadaku anak-anak kunci perbendaharaan dunia dan keabadian di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kunci surga. Aku suruh memilih antara semua, harus mana memenuhi Tuhanku dan surga. Ketika Nabi Muhammad bilang kayak gitu dengan para sahabatnya tadi, bahwasanya aku sebentar lagi akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasihku, dan aku sudah disediakan berapa kunci surga yang telah diberikan pada Jibril Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah menjawab, demi ayah dan ibuku, ambillah ilmu anak-anak kunci pengendara dunia dan kekalahan di dalamnya, kemudian baru surga. Rasulullah SAW bersabda, tidak, demi Allah wahai Abu Hurairah, aku rela memilih kembali terhadap Tuhanku dan surga. Sebenarnya itu Abu Muhayyibah itu memberikan pertanyaan pada baginda, memberikan semua apa yang dia miliki, tapi Rasulullah tidak mau, karena Rasulullah ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, sepulang dari Baqi dan selagi dalam perjalanan tiba beliau merasakan pusinglah kepala. Setelah dari ziarah tadi di Baqi, Rasulullah itu sampai ke rumah ataupun sebelum sampai ke rumah itu merasakan kepalanya itu pusing. Dengan pusing badanmu tidak merasa enakan. Beliau sakit selama 3 atau 4 hari.
dan tetap sholat bersama dengan sahabat-sahabatnya dengan menjalankan berjamaah tersebut. Di pekanan terakhir sakit Rasulullah SAW, semakin lama semakin bertambah parah sakit tersebut. Mana ada dipaham? Paham, Pak. Paham. Ya, ini baru sekilas. Sampai-sampai beliau bertanya kepada istri beliau, di mana giliranku besok, sampai 2 kali. Di mana giliranku besok? Itu tanya sama istrinya Siti Aisyah. Mereka paham apa yang beliau maksudkan. Maka istri-istri Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada beliau untuk memilih tempat istirahat ketika beliau lagi sakit. Akhirnya istri-istri beliau mengizinin bahwasanya Rasulullah SAW beristirahat di tempat rumahnya istrinya Aisyah. Ya, ketika beliau sakit dirawat di tempatnya Siti Aisyah. Beliau berjalan dengan Papa Al-Fadli bin Abbas bin Ali bin Abi Thalib hingga tiba di rumah Aisyah. Beliau berada di sana pada pekan terakhir dan kehidupannya beliau. Sementara itu Aisyah terus menerus membacakan muadzin zikir dan doa-doa yang dihafalkan dari Rasulullah SAW sambil meniup kutubuh beliau dan mengusap tangan beliau, mengharapkan berkali-kali bahwasanya semoga dengan kain ini Allah mengabulkan doanya, semoga baginda Nabi Muhammad bisa diberikan kesembuhan. Pada hari Rabu, tepatnya 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, suhu badan beliau semakin parah, semakin membangkit, semakin parah beliau, badan semakin panas dan merasakan sakitnya yang luar biasa. Beliau bersabda, "Guyurkan air dari manapun ke tubuhku, agar dapat memenuhi orang-orang yang memberikan nasihat kepada mereka." Mereka mendukung beliau di atas berjutaan cucian, lalu menyemburkan air ke tubuh beliau hingga beliau bersabda, cukup. Setelah mereka agak ringan, beliau masuk dengan kepala yang kuat hingga duduk di atas mimbar. Ketika Nabi Muhammad sudah merasakan keringanan badannya, beliau langsung berdiri untuk di mimbar yang membicarakan dengan khutbahnya kutukan Allah dijatuhkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad bertobat. Lainnya disebutkan Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka menjadikan masjid. Lalu beliau melanjutkan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian beliau menawarkan dirinya untuk qisah dan setelah itu beliau menyampaikan nasihat berkait-kait dengan para orang-orang Ansor. Pada hari Kamis 4 hari sebelum wafat, sekitar beliau tidak menyusut. Beliau bersabda, "Kemarilah kalian." Para sahabat dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad. "Aku akan menuliskan sebuah tulisan yang kalian tidak akan tersesat sesudahnya." Saat itu di rumah ada beberapa orang, di antara mereka adalah Umar bin Khattab, dan perkataannya beliau mempengaruhi dengan sakitnya, toh di sisi kalian ada Quran dan cukuplah bagi kalian kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu
Quran. Mereka di dalam rumah saling berselisihan, yang ada menyuruh mendengarkan agar Rasulullah SAW dapat menulis buat mereka, dan ada yang setuju dengan pendapat Umar, sehingga Rasulullah SAW mengusir mereka. Pada hari itu beliau menyampaikan 3 wasiat pertama. Wasiat yang diberikan Rasulullah SAW yang pertama adalah wasiat untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Yang kedua, tentang pengiriman para utusan seperti pernah beliau lakukan. Rawi hadis itu lupa. Boleh jadi ketika ini adalah wasiat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada hari Sabtu dan Ahad, Nabi merasakan badannya agak ringan. Maka dengan dipapah 2 orang laki-laki, beliau keluar rumah untuk melaksanakan sholat zuhur. Itu tadi ya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu sebelum meninggal dunia, beliau diberikan ujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit, dan akhirnya beberapa orang beliau berpesan pada umatnya dengan panggilan berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan kalian berjalan dengan benar. Dan arti di sini harus bisa sesuai dengan para ulama dan kiai itu. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum meninggal, beliau membisikkan ke telinganya kepada Aisyah, yang menyebutkan kayak membisikkan bilang, ummati, ummati, ummati. Dia berpesan, dia teringat kepada umatnya, takut kepada umatnya, karena kecintaan beliau kepada umatnya yang luar biasa, sehingga beliau ketika belum meninggal, detik-detik mau meninggal, dia selalu menyebut umatnya. Takut bagaimana umatku nanti ketika aku sudah tak ada di sini, sudah wafat, aku meninggal dunia. Ya, dengan kecintaan beliau kepada umatnya, akhirnya Jibril memberikan jawaban pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, oleh manusia yang paling mulia dan paling istimewa di sisi Allah. Jangan kau takutkan umatmu, karena umatmu sudah diberikan janji pada Allah, berikan pada umatmu barang siapa yang di dalamnya ada lafaz syahadat ataupun lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan selalu berzikir dan selalu bersolawat kepadamu, maka dia akan selalu memberikan kemudahan, keringanan, serta akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan setelah di saat hari Senin setelah sholat duha pada tanggal 12 Rabiul awal apa akhir, ayo Lupa Pak. Rabiul akhir pada 11 Hijriah itu baginda Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Itulah batas umur beliau untuk mendakwahkan ajarannya kepada umat-umatnya. Ya, cukup ya tadi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, semoga dengan pembelajaran ini adik-adik tambah rajin, tambah semangat dalam belajar. Semoga sungguh-sungguh, jangan menyerah terus, tetap semangat terus ya. Siap Pak. Ya, baik, cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.